Sejarah mencatat kawasan Selat Melaka merupakan tempat atau wilayah yang sangat penting pada masa awal kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Sekarang wilayah tersebut telah berkembang menjadi suatu kota yang istimewa pada masa merdekanya. Kota yang saya maksud adalah Kota Melaka, kota warisan sejarah dunia di Malaysia. Kota ini sebenarnya hampir saja masuk bagian dari negara Indonesia jika kolonial Belanda tidak menukarkannya dengan wilayah Bengkulu kepada kerajaan Inggris. Apa istimewanya kota sejarah warisan dunia ini? Mari ikuti saya untuk mengenal lebih dekat pesona Kota Melaka. Malaka atau Melaka merupakan salah satu negara bagian Federasi Malaysia. Pada tahun 2008, Kota Melaka dinyatakan oleh UNESCO sebagai Kota Warisan Dunia karena peninggalan sejarah yang masih dapat kita lihat sampai sekarang di tempat ini. Keistimewaan lain, Melaka juga dinyatakan sebagai kota teknologi hijau. Selain itu, Melaka memiliki tingkat literasi remajanya sangat tinggi, yaitu mencapai 99,5%. Melaka memiliki luas wilayah 1.664 km persegi, berjarak sekitar 120 km sebelah tenggara Kuala Lumpur dan sekitar 250 km sebelah barat Laut Singapura dan dapat dengan mudah diakses melalui jalur darat lewat Jalan Raya Utara Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Johor, sebelah utara berbatasan dengan Negeri Sembilan, sebelah selatan dan barat berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Melaka memiliki populasi 932.700 pada tahun 2020. Komposisi penduduk Melaka terdiri dari bangsa Melayu, Cina, India dan Arab. Kota ini menyimpan banyak sejarah panjang bagi negara Malaysia, khususnya dalam peradaban bangsa Melayu dan penyebaran agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Dahulu pada abad ke-15 Kota Melaka adalah pusat perdagangan di Asia Tenggara. Posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan penting dunia merupakan alasan utama kenapa kota ini menjadi pusat perdagangan. Awal mula terbentuk Kota Melaka sendiri sebenarnya telah dibangun oleh Kesultanan Melayu yang diperintahkan oleh Parameswara, Raja dari Sriwijaya. Karena posisinya yang strategis, maka wilayah ini menjadi primadona bagi kolonial Barat. Tercatat pada abad ke-16 kota berhasil ditaklukkan dan diambil alih oleh Portugis. Selang satu abad lebih kota ini kemudian jatuh ke tangan Belanda sampai pada abad ke-19. Kemudian dikuasai oleh kerajaan Inggris hingga kemerdekaan Federasi Malaysia pada 1957. Menariknya kerajaan Inggris dan kolonial Belanda pada saat itu saling barter wilayah. Kerajaan Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda dan mereka sendiri mendapatkan Melaka. Selanjutnya mari kita menikmati wisata di Kota Melaka. Yang paling terkenal adalah mengunjungi tempat-tempat bersejarah peninggalan masa lampau yang sangat klasik. Yang pertama tempat yang wajib kamu kunjungi adalah Melaka River Cruiser. Salah satu cara untuk menikmati suasana kota tua Melaka adalah dengan cara menyusuri Sungai Melaka sendiri menggunakan kapal susur sungai ataupun dengan cara gratis, yaitu dengan menyusuri tepi sungai dengan berjalan kaki. Jika kamu naik kapal susur sungai, kamu akan dibawa berkapal ria sambil ditemani pemandangan kota sejarah nan cantik sepanjang 9 km. Di sepanjang perjalanan kamu juga akan menikmati alunan musik Melayu yang sesekali disela dengan narasi sejarah kota dari pemandu wisata. Kamu bisa menikmati sungai ini saat siang maupun malam hari. Jika selesai susur sungai, mari kita melanjutkan perjalanan ke Red Square atau Dutch Square Melaka. Ini adalah tempat wisata di Melaka yang bersejarah sekali. Lokasinya tepat berada di pusat kota Melaka. Kawasan ini merupakan kawasan kota tua yang menjadi ikon Melaka. Disebut Red Square karena seluruh dindingnya berwarna merah bata dengan arsitektur bergaya Eropa klasik yang masih kokoh berdiri sampai sekarang. Di kawasan ini kamu bisa melihat beberapa bangunan klasik seperti Christchurch Melaka yang berdiri sejak tahun 1753 dan Stadhuis yang berfungsi sebagai balai kota atau kantor gubernur pada masa penjajahan Belanda dulu. Saat ini Stadhuis beralih fungsi menjadi museum sejarah dan etnografi. Untuk masuk ke kawasan ini kamu tak perlu mengeluarkan biaya. Benteng Avamosa akan membawamu tambah larut dalam sejarah kota Melaka, karena tempat ini merupakan salah satu peninggalan arsitektur bangsa Eropa tertua di Asia.
Afamosa dalam bahasa Portugis berarti terkenal. Tempat ini adalah dulunya benteng kepunyaan Portugis, yang dibangun pada tahun 1511 saat Portugis masih menguasai Melaka. Gerbang kecil yang disebut Porta de Santiago merupakan satu-satunya bagian benteng yang masih tersisa hingga kini. Walaupun menyisakan gerbangnya saja, hal ini cukup untuk menggambarkan sisa-sisa kebesaran dan kejayaan kota Melaka beberapa abad yang lalu. Ada 2 meriam tembak yang menghiasi bagian depan benteng ini. Spot inilah yang perlu kamu abadikan. Fotomu di benteng Afamosa akan terlihat begitu menarik, karena eksotisnya warna dinding benteng, yang semakin hari semakin memudar oleh termakan zaman. Selanjutnya naiklah ke Menara Taming Sari untuk melihat pemandangan 360 derajat kota Melaka. Menara Taming Sari memiliki ketinggian 110 meter, dan menjadi spot terbaik menikmati keindahan kota Melaka dari ketinggian. Tempat ini dilengkapi dengan sebuah lingkaran besar, beserta tempat duduk para pengunjung, yang dapat berputar 360 derajat saat berada di atas. Jika ingin lebih romantis, kamu dapat mengunjungi tempat ini pada petang atau malam hari, karena kamu akan ditemani lampu-lampu indah yang menawan. Paling akhir perjalanan kita di Melaka, adalah Jonker Street. Kawasan Jonker Street ini sangat ramai dikunjungi penduduk lokal maupun wisatawan, apalagi pada saat berakhir pekan. Di Jonker Street kamu akan menemukan banyak pedagang kaki lima yang menjajakan souvenir dan makanan lokal dengan harga terjangkau. Jika kamu ingin mencoba kuliner khas Melaka, maka kamu akan mudah menemukannya di tempat ini. Jonker Street buka mulai pukul 6 sore hingga larut malam jika kamu mengunjunginya di akhir pekan. Demikian sedikit rangkuman saya tentang kota bersejarah, Kota Melaka, Malaysia. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video kali ini. Jika kamu suka, mari dukung channel ini dengan cara memberikan like, komen, share dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sampai bertemu pada video selanjutnya.